Halo, kembali lagi sama aku Jihan Rizky Fadila, jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini Jihan bakalan menyampaikan materi mengenai intervensi pengembangan organisasi. Yuk, topik yang akan dibahas ada 4. Yang pertama yaitu training groups, yang kedua itu coaching, yang 3 mentoring, yang keempat pengembangan kepemimpinan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai training group. Training group atau yang disingkat dengan T-groups merupakan bentuk pelatihan kelompok di mana peserta belajar tentang diri mereka sendiri melalui interaksi mereka satu sama lain dengan menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang mereka sendiri, orang lain, dan kelompok. Hal yang dicapai dalam T-group ini yang pertama adalah meningkatnya kemampuan berempati kepada orang lain. Yang kedua yaitu keterampilan mendengarkan dan resolusi konflik. Yang ketiga yaitu keterbukaan yang lebih besar. Yang keempat, toleransi atas perbedaan-perbedaan individu. Tujuan dari training group sendiri ini adalah yang pertama yaitu membuat peserta lebih sadar dan peka terhadap reaksi emosional dan ekspresi dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami dan belajar atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, merangsang klarifikasi dan pengembangan nilai-nilai pribadi dan tujuan. Yang keempat, mengembangkan konsep dan pemahaman teoritis sebagai alat dalam menghubungkan nilai-nilai pribadi, tujuan, dan niat untuk tindakan dan konsisten. Yang kelima yaitu mendorong pencapaian efektivitas perilaku dalam transaksi dengan lingkungan peserta. Selanjutnya yaitu coaching. Coaching merupakan proses di mana ketika seseorang dibantu oleh seseorang coach atau pelatih untuk mencapai tujuan atau goals yang ingin dicapai. Seorang pelatih dapat berfungsi juga sebagai partner akuntabilitas untuk memastikan seseorang yang dilatihnya menjalankan hal-hal yang ingin dilakukan dan dicapai sesuai keinginan awal. Seorang pelatih yang murni melaksanakan proses coaching hanya akan bertanya dan menggali saja kepada klien atau coachnya, bahkan dapat sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Pelatih hanya membantu klien untuk berpikir, menimbulkan insight, dan menstruktur pemikiran klien. Selanjutnya yaitu mentoring. Mentoring merupakan proses berbagi pengalaman. Mentoring merupakan proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Fokusnya lebih kepada pengembangan diri dan karir. Tidak harus ada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Dan juga pada relasi antara mentor dan mente, sehingga dapat mempercepat proses belajar dan menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Tipe mentoring ini ada 2. Yang pertama, yang bersifat alami, dan yang kedua adalah direncanakan. Bersifat alami berupa persahabatan, pengajaran, pelatihan, dan konseling. Yang kedua yaitu direncanakan, yang berupa program-program terstruktur, di mana mentor dan mente memilih dan memadukan kegiatan mentoring melalui proses-proses yang bersifat formal. Selanjutnya itu tahapan mentoring. Tahapan mentoring yang pertama adalah I do you watch, yaitu mentor memberikan contoh untuk orang yang dimentor, dengan begitu dapat mempelajari dari apa yang dicontohkan. Yang kedua yaitu I do you help, yaitu bagaimana mengajak orang yang dimentori untuk mulai membantu mentor agar dapat belajar dan merasakan proses lebih mendalam. Yang ketiga yaitu you do I help, yang mana mengizinkan orang yang dimentori untuk mulai tampil dan melakukan tindakan. Mentor hanya berperan untuk mengarahkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu you do I watch, yang mana mengamati orang yang dimentori karena telah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap orang yang dimentori. Selanjutnya itu pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan ini merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinannya lebih berkembang dan meningkat. Pengembangan kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat penting karena harus dilaksanakan dan diawasi oleh orang-orang yang ahli agar menghasilkan pengembangan kepemimpinan yang strategik. Selanjutnya itu tahapan pengembangan kepemimpinan. Ada 3. Yang pertama yaitu personal leadership, yang mana agar memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri sehingga berkembang dan memiliki kualitas tertentu yang berperan dalam pengembangan organisasi. Yang kedua yaitu team leadership. Kompetensi kepemimpinan diarahkan pada cakupan lebih luas yaitu tim, yang mana kompetensi yang dilatih adalah bagaimana memotivasi dan menumbuhkan empati orang lain. Ketiga yaitu business leadership.
yang mana kepemimpinan dalam berbisnis yaitu kompetensi dalam membentuk visi dan pelatihan keterampilan sosial. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you next time!